Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rima Puspa Dewi. Saya Muhammad Lutfi. Saya Zahra Husaina. Saya Muhammad Balik. Kami dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai budaya pencitraan diri di media sosial. Selamat menyaksikan. Kalau kita lihat media sosial hari ini tuh hampir semua hal bisa jadi konten gak sih? Nah, hal sederhana seperti makan, belajar, atau berpakaian sekarang tuh sering gak lepas gitu dari kamera. Tanpa kita sadari, hal-hal ini tuh menjadi kebiasaan yang nampilin potongan-potongan hidup kita ke ruang publik digital. Bukan cuma soal berbagi, tetapi juga soal bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, dari sini muncul apa yang disebut sebagai budaya pencitraan diri di media sosial. Ketika individu secara sadar membangun kesan tertentu lewat apa yang mereka unggah. Nah, dalam video ini, kami mengamati 3 bentuk pencitraan diri yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa. Mulai dari kebiasaan memotret, makan sebelum dimakan, unggahan yang terlihat super produktif, sampai foto outfit ya sehari-hari gitu loh yang rutin dibagikan di media sosial. Fenomena pertama yang kami amati adalah kebiasaan memotret makanan sebelum dimakan, yang sering disebut sebagai makan cantik. Dalam keseharian kita sering melihat orang yang ketika makan justru hal pertama yang dilakukan bukan menyuap makanan, tetapi mengambil ponsel. Makanan diatur posisinya, sudut kamera disesuaikan, bahkan kadang menunggu cahaya yang pas. Bukan berarti orang-orang ini tidak lapar, tapi momen makan seolah punya fungsi tambahan, yaitu sebagai konten. Lewat foto makanan, seseorang bisa menunjukkan gaya hidup, selera, bahkan kesan bahwa hidupnya rapi dan menyenangkan. Di titik ini, makan bukan hanya soal kebutuhan tubuh, tapi juga bagian dari cara menampilkan diri di media sosial. Fenomena kedua adalah kebiasaan menampilkan diri sebagai pribadi yang terlihat sangat sibuk dan produktif. Di media sosial, kita sering melihat unggahan belajar sampai larut malam, kerja di kafe, atau meja kerja yang tertata rapi dengan laptop dan kopi. Sekilas, semua itu terlihat seperti gambaran orang yang rajin dan fokus. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, tidak selalu aktivitas tersebut mencerminkan proses kerja yang sebenarnya. Terkadang, aktivitas itu lebih difokuskan pada bagaimana tampilannya di kamera, bukan pada hasil yang dikerjakan. Produktivitas akhirnya menjadi sesuatu yang dipertontonkan, bukan hanya dijalani.
Selanjutnya adalah fenomena ketiga adalah kebiasaan mengunggah outfit harian atau yang biasa dikenal sebagai OOTD atau Outfit of the Day. Nah, melalui foto OOTD ini, seseorang tidak hanya menunjukkan apa yang ia pakai, tapi juga bagaimana ia ingin dipersepsikan. Pakaian, pose, dan latar foto menjadi suatu kesatuan yang membentuk cita tertentu. Ada beberapa orang yang ingin terlihat simple, rapi, fashionable, atau mengikuti tren. Nah, respon dari audiens seperti komentar dan likes seringkali menjadi penegas apakah kita tersebut diterima atau tidak. Nah, untuk memahami fenomena-fenomena tadi yang sudah disebutkan oleh saya dan teman-teman saya, kami menggunakan 4 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori use and gratification. Yang kedua adalah cultivation theory. Yang ketiga adalah semiotika. Dan yang keempat adalah interaksionisme simbolik. Nah, keempat teori ini akan membantu melihat pencitraan diri bukan hanya sebagai tren, tapi sebagai proses komunikasi sosial. See you. Uses and gratification theory. Jika dilihat melalui uses and gratification theory, media sosial tidak dipahami sebagai media yang mempengaruhi secara sepihak, melainkan sebagai media yang digunakan secara sadar oleh penggunanya. Individu memilih apa yang ingin diunggah karena media sosial mampu memenuhi kebutuhan tertentu dalam dirinya. Pada fenomena memotret makanan sebelum dimakan, unggahan tersebut bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga cara untuk mendapatkan kepuasan psikologis seperti rasa senang saat foto diapresiasi. Begitu pula pada unggahan aktivitas belajar atau bekerja. Aktivitas tersebut memberi kesan bahwa seseorang adalah pribadi yang rajin, sibuk, dan bertanggung jawab. Sementara pada OOTD media sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan identitas dan penerimaan sosial. Dengan kata lain, pencitraan diri terjadi karena media sosial menyediakan ruang untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan, validasi, dan juga eksistensi. Likes, komentar, dan views menjadi bentuk umpan balik yang memperkuat perilaku tersebut. Nah, melalui cultivation theory, pencitraan diri dapat dipahami sebagai dampak dari paparan media sosial yang terus-menerus. Konten yang berulang seperti makanan estetik, gaya hidup produktif, dan penampilan yang selalu rapi secara perlahan tuh membentuk gambaran tentang bagaimana kehidupan seharusnya itu terlihat. Nah, standar tersebut tuh kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan ideal. Akibatnya, individu merasa terdorong untuk menyesuaikan diri agar tidak tampak berbeda atau tertinggal. Nah, fenomena memotret makanan muncul karena makan tidak lagi sekarang tuh sekedar dikonsumsi aja, tetapi juga harus terlihat layak untuk ditampilkan di media sosial. Fenomena ini tampil produktif muncul karena produktivitas dipersepsikan sebagai nilai sosial yang harus ditunjukkan. Sementara OOTD yang berkembang karena penampilan dianggap sebagai bagian penting dari identitas di ruang digital. Dengan demikian, pencitraan diri itu bukan sekedar pilihan personal, tetapi juga respon terhadap realitas sosial yang dikonstruksikan oleh media. Selanjutnya, saya akan menghubungkan fenomena dengan teori interaksionisme simbolik. Nah, melalui teori ini, identitas diri dipahami sebagai suatu yang terbentuk melalui interaksi sosial. Di media sosial, interaksi tersebut hadir dalam bentuk komentar, likes, view, dan reaksi audiens. Nah, respon audiens akan memberikan makna pada konten yang diunggah sekaligus mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Ketika unggahan makanan, aktivitas produktif atau OOTD mendapatkan respon positif, individu cenderung mengulang pola yang sama. Namun sebaliknya, ketika respon yang diterima minim atau negatif, individu biasanya mengubah cara menampilkan dirinya. Nah, dengan demikian, identitas diri di media sosial bersifat dinamis dan terus dibentuk ulang melalui interaksi simbolik. Nah, pencitraan diri bukan hanya soal apa yang ditampilkan, tetapi juga bagaimana respon sosial memberi makna pada tampilan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori semiotika. Dalam perspektif semiotika, media sosial dipenuhi oleh tanda dan simbol yang membawa makna tertentu. Foto makanan tidak hanya merepresentasikan makanan, tetapi juga simbol gaya hidup, selera, dan juga kelas sosial. Laptop, kopi, dan meja kerja yang rapi menjadi simbol kesibukan, intelektualitas, dan produktivitas.
Outfit yang diunggah melalui OOTD berfungsi sebagai simbol identitas, tren, dan afiliasi sosial. Makna-makna ini tidak bersifat alami, melainkan dibentuk dan dipahami bersama oleh pengguna media sosial. Ketika simbol-simbol ini terus digunakan dan diulang, maknanya semakin menguat. Pencitraan diri kemudian terjadi melalui proses pemilihan simbol yang dianggap mampu mewakili diri secara positif. Oke, kita masuk kesimpulan dari analisis antara hubungan antara fenomena dengan teori. Nah, keempat teori ini menunjukkan bahwa budaya pencitraan diri di media sosial merupakan proses komunikasi yang kompleks. Nah, pencitraan diri lahir dari kebutuhan individu yang dipengaruhi oleh realitas media, dibangun melalui simbol dan diperkuat oleh interaksi sosial. Fenomena memotret makanan, menampilkan produktivitas, dan OOTD bukan sekedar tren, melainkan bagian dari cara individu membangun dan mempertahankan identitas diri di ruang digital.